Selamat sore teman-teman. Kali ini kita bersama salah satu pemenang pameran online DID Exhibition. Dan kali ini bersama Mas Derosi. Ya, halo. Beliau interior pertunjukan. Semuanya. Perkenalkan Mas, yang lebih lengkap. Ya, halo semuanya. Selamat siang. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya dari Gozi Zulfikar dari Desain Interior 17. Mungkin bisa dimulai presentasinya Mas, tentang konsep-konsepnya atau gimana? Oke. Nah, ini sedikit presentasi ya PT dari Pranjor Panggung Live Musik pada Restoran. Jadi perancangan ini adalah perancangan sebuah restoran pada resort yang berlokasi di Desa Wisata Tempur yang menyediakan fasilitas hiburan berupa live musik dengan menampilkan musisi-musisi lokal yang membawakan tembang-tembang atau lagu yang sedang populer dan lagu-lagu permintaan pengunjung. Jadi sebenarnya ini perancangan ini itu perancangan kecil dari TA yang akan saya ambil ya. Jadi objek besarnya nanti TA saya akan mengambil resort yang bertempat di Desa Wisata Tempur. Nah, pada perancangan DI 4 ini saya mengambil objek kecilnya yaitu restoran yang menyediakan fasilitas hiburan berupa panggung live musik. Terus selanjutnya untuk fasilitas restorannya itu mencakupi yang pertama ada cafe bar, yang kedua ada dining area, baik itu outdoor. Terus selanjutnya ada kitchen, ada kasir, lalu ada panggung. Setelah itu ada stage yang terdiri dari talent room, make up room, dan dressing room. Selanjutnya ada control room untuk sound dan lighting. Selanjutnya ada toilet serta gudang. Nah, untuk konsep rancangannya ini mengusung konsep desain yang memvisualisasikan keindahan alam dari Desa Wisata Tempur dengan menerapkan Skandinavia, gaya desain yang ramah lingkungan serta terintegritas dengan alam, dipadukan dengan mengangkat tenun troso sebagai tema sekaligus kan identitas serta mengangkat lokalitas dari Kabupaten Jepara. Jadi ide dasarnya ini dari rasa ingin mengeksplor potensi wisata dari Jepara khususnya di Desa Wisata Tempur dan mengangkat seni kerajinan yaitu kain tenun troso dari Jepara sendiri. Nah, selanjutnya ada lokasi. Lokasinya itu di lereng Gunung Muria, Kecamatan Keling, dengan jarak dari pusat kota sekitar 50 km ke arah timur. Jadi Desa Wisata Tempur ini dikenal dengan desa di atas kawah, yaitu tempat tertinggi di Kabupaten Jepara yang masih berhawa sejuk dan merupakan akses ke situs Candi Angin yang disinyalir berkaitan erat dengan sejarah kerajaan yang pernah ada di Jepara. Selanjutnya adalah panggung musik. Sebuah pertunjukan musik terbentuk oleh berbagai elemen pendukung, sehingga musisi dan audiens saling berinteraksi melalui musik. Musik yang dimainkan dan musik yang didengar dan penampilan yang ditonton. Panggung musik disetting sedemikian rupa untuk membentuk sebuah atmosfer yang diinginkan dan dicapai melalui beberapa elemen seperti lighting, backdrop, stage level, floor, instalasi visual, dan berbagai macam lainnya. Jadi pada panggung musik ini terdapat elemen-elemen yang harus diperhatikan ya, seperti yang tadi. Kalau dari konsep panggungnya sendiri, panggung ini dihadirkan dalam bentuk panggung showcase yang diletakkan di antara area outdoor restoran dengan latar view perbukitan di Desa Wisata Tempur. Untuk konsep acaranya, yang akan digelar adalah live musik yang diisi oleh dengan menyanyikan tembang atau lagu-lagu yang sedang hits maupun lagu yang diminta oleh pengunjung. Kalau dari gayanya
Gaya yang diusung adalah gaya Skandinavian. Desain Skandinavian adalah desain yang memperlihatkan unsur-unsur indah, sederhana, bersih, serta terinspirasi dari alam. Nah, gaya Skandinavian ini memiliki beberapa karakteristik, antara lain adalah penggunaan furnitur yang sederhana, penggunaan material dominan kayu, penerapan warna-warna natural, terintegritas dengan alam, serta ramah lingkungan. Untuk temanya, tema yang akan diangkat adalah kain tenun troso, yaitu salah satu kerajinan tenun yang berasal dari Desa Troso, Jepara, yaitu desa di Kecamatan Pecangaan di Kabupaten Jepara. Kain tenun troso ini mempunyai keunikan pada motifnya, tidak hanya bernuansakan tradisional, etnik, ataupun klasik, namun juga memiliki cita rasa yang modern dengan motif-motif kontemporer. Nah, ini masuk ke gambar layout. Jadi ini merupakan layout perancangan resto dengan panggung live musik. Layoutnya ini terdiri dari 3 bagian, ya, 3 area. Area sebelah kiri ini merupakan area indoor yang terdiri dari kitchen, bar, staff room, dan indoor dining. Untuk area tengah merupakan area outdoor yang terdiri dari outdoor stage dan dining area outdoor. Nah, untuk sebelah kanan ini adalah area backstage atau belakang panggung. Area ini area tempat untuk menyimpan alat, untuk make up, untuk untuk waiting room talent, dan juga untuk toilet. Lalu selanjutnya adalah transformasi desain pada layout stage. Transformasi yang pertama ini transformasi dari motif tenun troso yang diaplikasikan sebagai bentuk struktural panggung. Jadi bentuk panggung ini diambil dari motif yang dilingkarin ini, yang disketsa, lalu dicoba untuk dibuat 3D-nya, lalu menjadi ini, hasilnya menjadi seperti ini. Nah, layout panggungnya ini cukup simple. Ada 4 bagian. Yang pertama ini center stage. Ini untuk vokal, ya. Terus yang sisi kanan dan kiri untuk player gitar, bass, serta piano, dan di tengah belakang ini untuk player drum. Selanjutnya untuk transformasi desain pada backdrop. Backdrop mengaplikasikan bentuk geometris yang disusun dari pola motif troso yang simetris dengan menonjolkan material dari kayu serta penerapan warna. Nah, warna yang digunakan ini warna-warna yang natural, ya, seperti coklat dan putih dan hitam juga. Selain itu terdapat juga ornamen motif tenun troso sebagai dekoratif yang terletak pada tengah panggung area. Nah, ini hasil perspektif dari panggungnya. Panggung ini menggunakan 4 jenis lighting. Yang pertama adalah lampu floodlight dengan warna white 50 watt. Lalu selanjutnya menggunakan lampu moving head 14 colors plus white dengan LED RGB 60 watt. Dan yang terakhir adalah lampu LED COB matrix efek light dengan warna cold white atau warm white 100 watt. Nah, lampu efek ini yang biasanya ada di konser-konser besar yang cahayanya seperti berkelap-kelip. Lalu selanjutnya ada transformasi desain area dining. Motif tenun troso diaplikasikan sebagai ornamen yang berfungsi sebagai elemen dekoratif. Jadi ini pada dinding ini diaplikasikan ornamen yang diambil dari motif tenun troso itu sendiri. Selain itu terdapat artwork yang melambangkan, artwork ini berbentuk segitiga berulang ini melambangkan keadaan alam desa di desa wisata Tempur yang kondisi alamnya itu
dikelilingi bukit seperti gambar foto ini. Lalu selanjutnya adalah transformasi desain area bar. Untuk area bar sendiri sama, menggunakan ornamen dari motif tenun troso, dan juga ada penggunaan kain tenun troso diaplikasikan sebagai kain pelapis untuk bar stoolnya. Lalu yang selanjutnya selling. Selling ini menerapkan pola geometrik hasil transformasi motif tenun, mengaplikasikan ornamen motif tenun troso pada selling yang disusun berirama sehingga terlihat tetap simetris dan harmonis. Dirancang menyilang ya, menyerupai pola motif dari tenun troso. Selain itu juga terdapat ornamen hasil transformasi dari tenun troso itu sendiri. Nah, ini merupakan perspektif. Lalu selanjutnya dari area bar. Dari indoor dining area. Mungkin itu aja sih dari saya. Iya, Mas. Selebihnya mau ada yang ditanyakan apa tidak? Ya. Mungkin menarik ya, Mas ya. Restoran adalah musiknya, tapi apa yang membedakan ini, Mas, dari restoran yang lain? Nah, perbedaan dari restoran lain mungkin ini ya, restorannya itu menggunakan konsep outdoor. Outdoor. Jadi restoran ini nantinya akan dirancang di area pegunungan, tepatnya di Desa Wisata Tempur, yang mana itu desa yang memiliki keunikan sendiri, yaitu desa di atas kawah. Jadi desanya itu di bawah dan dikelilingi bukit-bukit lereng Muria. Itu sih yang jadi keunikan dari perancangan ini, view dari Desa Wisata Tempur itu sendiri sih. Ya. Itu ya rame, Mas. Maksudnya pengunjung-pengunjung wisatawan itu banyak yang ke situ. Nah, kemarin itu saya sempat ke sana dan di era COVID ini malah lumayan rame ya. Banyak yang mandi di sungai, terus metikin kopi, foto-foto juga banyak. Tempur ini salah satu destinasi wisata yang fresh ya di Jepang. Ini destinasi wisata ini memiliki potensi yang banyak karena alamnya masih sangat asri dan juga ada situs di angin tadi Bubrah ya. Jadi ya, mungkin ini ada kesalahan teknis dari Mas Dery. Mungkin sinyalnya agak jelek. iya. Gimana? Cek. Tadi macet, Mas. Ya, terus kemudian Mas mau tanya lagi tentang kesulitan. Apakah untuk membuat konsepnya atau Bagian mana? cek lokasi nggak sesuai gimana lah, atau apa kesulitan? Lokasinya jauh dari rumah, walaupun satu kota, satu kabupaten, tapi tempatnya lumayan. Merancang ini kesulitannya
gitu sih. Saat modeling ya, itu sih Bang. Sinyalnya agak jelek ya Mas, putus-putus, macet-macet. Berarti itu jarak dari kota ke area lokasi itu berapa kilo kita kisaran Mas? Kalau jaraknya sih dari kota itu cukup jauh ya, sekitar Cukup jauh ya, 50 Mas? kilometer. Itu bisa satu 1,5 sampai 2 jam. Terus naik lagi banyak transformasi ya Mas di desainnya Mas Dery itu. Nah ya karena Apakah mungkin pengunjung tertarik ya? tema yang diangkat kan Kain apa? Nah, karena tema yang diangkat kan kain tenun ros, geometri, jadi menarik di sebuah perancangan itu sih. Kenapa banyak ya? Karena nyoba aja sih, nyoba bikin transformasi kalau cocok dipakai. Ya. Mungkin sekian ya Mas ya, udah karyanya. Dan selamat untuk Mas Dery. Saya akhiri aja ini ya Mas ya. Iya, makasih Ya, untuk terima kasih loh Mas Dery telah menyempatkan waktu. Walau sama-sama, makasih. Ya, terima kasih. Ya.